Untuk waktu dan kesempatan yang kau berikan kepada kami malam hari ini untuk kembali menghampiri hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri untuk mendengar, merenungkan, dan menikmati berkat firman Tuhan. Berbicara Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami untuk taburan firman. Pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam saudara. Satu pengharapan yang sudah dibukakan kalau tadi kita masuk gereja dalam suasana gelap, itu juga menjadi gambaran bagi kita. Menurut saudara, hidup dalam gelap dan hidup dalam terang, enak yang mana? Tentu enak yang terang. Ketika gelap tadi kita tidak bisa melihat siapapun, tetapi ketika terang, tadi yang dari rumah sudah mandi, sudah berdandan, pakai make up kelihatan cantik. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, demikianlah firman Tuhan. Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu kisah, satu kejadian, kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang sedang menderita sakit kusta. Pada zaman itu orang yang menderita sakit kusta itu adalah satu penyakit yang menjijikan. Bisa dikatakan seorang yang najis, seorang yang berdosa. Bahkan orang yang sakit kusta itu seringkali dianggap sebagai penyakit kutukan. Tapi orang ini adalah orang yang istimewa. Istimewanya terlihat dari mana? Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua di sana dijelaskan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi ketika Yesus turun dari bukit, ketika Yesus dalam perjalanan, itu ada banyak orang mengikuti dia. Dan orang ini tidak takut, walaupun ia dikatakan najis, walaupun ia dikatakan tidak tahir, tetapi dia ingin bertemu dengan Tuhan. Dia ingin menemui Tuhan. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah mujizat kesembuhan. Mujizat itu bisa terjadi ketika kita datang kepada Tuhan tanpa rasa takut, tanpa rasa minder, tanpa rasa malu, seperti yang dialami oleh orang yang sakit kusta ini. Jadi dia datang kepada Tuhan, dan dia yang kedua percaya kepada Tuhan. Karena ketika ia datang kepada Tuhan, dia menyembah, kemudian dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti orang ini percaya bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup mentahirkan. Yesus itu punya kuasa. Ini pesan yang penting yang perlu kita dengar, perlu kita tangkap, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi orang ini tadi sebenarnya menurut saya ada tantangan. Karena yang mengikuti Yesus tadi tidak 1-2 orang, tapi banyak orang. Ayat pertama, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Padahal kalau orang najis di Israel itu pada waktu itu gak boleh bertemu dengan orang lain, berkumpul dengan orang lain. Saudara ingat masa pandemi, ketika orang kena terpapar COVID-19, apa yang terjadi? Harus isolasi. Nah, orang yang sakit kusta juga begitu, gak boleh ketemu dengan orang lain.
dia najis, dia tidak tahir. Tapi orang ini tidak peduli. Saya ingin ketemu dengan Tuhan, saya ingin merasakan kuasa Tuhan, karena saya percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Lalu ayat 3 dikatakan di sana, mungkin masih ayat yang kedua, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi belas kasihan Yesus akhirnya muncul. Hatinya tergerak oleh karena iman orang ini tadi. Orang ini tadi tidak takut, dia datang kepada Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan persoalannya dan dia percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkan, sanggup menyembuhkan. Dan ayat yang ketiga, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi orang ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan. Tetapi selanjutnya ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan. Ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi pada waktu itu orang yang bisa menyatakan penyakit kusta sembuh, tahir dan tidak tahir, itu bukan tabib, itu bukan dokter, tetapi seorang imam. Imam yang berhak menentukan, oh kamu sudah tahir, kamu sudah disucikan. Makanya pesan Yesus, kamu jangan pergi kepada siapapun. Mungkin orang lain tidak percaya, orang lain belum percaya kepadamu, orang lain masih takut, menghindar karena sakit kustamu. Tapi kamu langkah pertama perlu datang kepada imam. Imam yang akan menentukan, imam yang akan mengambil keputusan bahwa kamu sudah tahir. Jadi orang ini akhirnya taat. Dia datang kepada imam dan perintah selanjutnya Yesus berkata, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Banyak orang Kristen, orang percaya ketika sudah ditolong oleh Tuhan, ketika sudah disembuhkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, kadang lupa kepada Tuhan, kadang lupa bergereja, kadang juga lupa memberi persembahan. Nah ini pelajaran bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, ada satu pesan, ucapkanlah syukur, datanglah kepada Tuhan, berikan persembahan kepada Tuhan. Jadi intinya firman Tuhan malam hari ini, mujizat itu bisa terjadi kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kita juga taat, tunduk kepada Tuhan. Tuhan itu tidak miskin sehingga dia minta persembahan. Kenapa kita memberikan persembahan? Itu sebagai satu bentuk supaya kita dididik, kita taat, kita tunduk kepada otoritas ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizatnya masih nyata. Mari kita datang kepadanya, kita berserah kepadanya, dan kita tunduk kepada otoritasnya. Amin. Mari kita tunduk kepada Allah. Kita akan menyembah Tuhan